Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membagikan informasi tentang hal-hal yang bisa memperhambat pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, kenapa di season kali ini saya menceritakan hal seperti itu? Karena untuk menjawab kebingungan kalian gitu teman-teman, karena kalian itu selalu merasa bingung ya, soalnya ketika kalian sudah menjalankan 3P-nya, kemudian sabar menjalaninya juga, kemudian tekadnya kuat juga gitu teman-teman ya. Tetapi kenapa sampai detik ini belum membaik gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya share tentang hal-hal yang bisa memperhambat atau mengganggu pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa sih hal-hal yang bisa memperhambat pemulihan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mudah mengerti, biar kalian itu mudah paham. Dan kalau seandainya kalian sudah mengerti dan paham, kalian juga nanti bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya itu gangguan rumahan ya. Dari mulai sensasi yang hadir itu sensasi rumahan teman-teman, dan cara menanganinya juga itu cara menangani rumahan teman-teman ya. Karena kenapa harus ditangani dengan secara rumahan dan bisa dengan secara rumahan gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau misalnya kalian berpikir wajar, kemudian mengerti dan kemudian paham, itu semuanya adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sensasinya itu berbeda-beda, berganti-ganti setiap harinya, kadang berubah-ubah. Nah itu teman-teman, itu juga sudah saya share bagaimana cara menanganinya. Dan kemudian bagaimana tahapan pemulihannya, itu juga sudah saya share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, mohon channelnya di subscribe dulu teman-teman ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang merasa bingung ya. Kenapa selalu merasa bingung? Karena ketika kita sudah mulai memahami, kemudian mengerti tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian sudah tahu juga bagaimana cara menangani setiap sensasi, tetapi kenapa asam lambung dan anestesi psikosomatis itu atau rasa tidak nyaman itu tidak kunjung membaik dengan sempurna gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman ada beberapa hal yang harus kalian kenali untuk biar kalian itu nanti bisa menanganinya. Kenapa nih saya itu terlambat ya? Kenapa saya itu agak lama pemulihannya? Ada beberapa hal yang bisa memperhambat pemulihan untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Yang pertama itu kalian terlalu merasa-rasa teman-teman ya. Nah itu udah, ketika kalian terlalu merasa-rasa, justru itu rasanya akan semakin besar dan itu akan nanti akan memperhambat teman-teman ya. Nah itu, nah merasa-rasa itu seperti apa sih Pak? Katanya kan gitu ya.
Kalau misalkan sering merasa-rasa itu contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi yang hadir yang dulunya mungkin harusnya itu sensasinya cuman kecil, jadi kalian itu terlalu merasa-rasa. Ini apalagi nih ya. Jadi terus semakin dirasa-rasa. Dan akhirnya ketika rasanya sangat besar, ya di tubuh kita itu, jadi sensasinya itu hadir dengan sangat besar sekali. Nah itu teman-teman dulu juga sama saya begitu. Nah makanya saya selalu menginformasikan sepengalaman saya agar teman-teman itu tidak mencontoh saya gitu teman-teman, biar kali itu lebih cepat ya membaiknya, biar tidak kayak macam saya itu durasinya agak lama juga gitu teman-teman ya, karena dulu juga saya selalu merasa-rasa seperti itu. Kadang ketika macam kayak duduk macam begini juga, ketika ada kelayangan sedikit dirasa-rasa, kelayangan nih. Nah dan akhirnya ketika dirasa-rasa itu kelayangannya semakin besar. Dan ketika kelayangannya semakin besar, otomatis pikiran kita itu kalau misalkan belum terjaga dengan sempurna, belum bisa terkendalikan, pemikirannya itu langsung mengarah-arah ke hal-hal yang tidak benar teman-teman ya. Takutnya kita itu kelayangannya berlebih. Nanti ketika kelayangannya berlebih nanti saya mati. Nah itu teman-teman, itu terlalu merasa-rasa, itu hasil dari terlalu merasa-rasa. Contoh kecil dari setiap sensasi yang hadir seperti itu gitu teman-teman ya. Kemudian ketika ada sensasi gempa misalkan gitu ya. Jadi badan itu oleng kayak macam gempa gitu ya. Jadi kayak goyang gitu ya. Goyang nggak jelas gitu teman-teman ya. Nah itu padahal untuk sensasi gempa itu cuman beberapa detik sih sebetulnya. Cuman karena kita terlalu merasa-rasa akhirnya diam, dirasa-rasakan juga. Ada apa nih? Wah nih sensasi gempa nih, dirasa-rasa gitu ya. Dan akhirnya nanti sensasi seperti gempa itu ya semakin menjadi dan semakin besar teman-teman. Dan akhirnya kalau misalkan pikirannya belum terjaga, belum bisa terkendalikan juga, pikirannya langsung mengarah-arah ke hal-hal yang tidak benar. Aduh jangan-jangan ini saya mau jatuh nih, jangan-jangan karena nanti kalau jatuh saya mati. Akhirnya selalu ke situ terus. Dan akhirnya itu menjadi pemikiran yang besar, menjadi ketakutan yang sangat besar. Dan kalau seandainya takutnya semakin besar, nanti rasa cemasnya hadir. Dan kalau seandainya rasa cemasnya hadir, sensasi yang lain-lain pasti hadir teman-teman. Contoh kayak macam kelayangan kembali lagi gitu lah, datang lagi teman-teman ya. Keringat dingin pasti hadir lagi, gemeteran pasti hadir lagi. Pusingnya sudah jelas gitu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi yang pertama itu ketika ada sensasi kalian jangan terlalu merasa-rasa, yakini saja itu sedang terjadi sensasinya, cuman gitu aja sih sebetulnya gitu teman-teman. Jadi ketika ada kelayangan sedikit nih, waduh nih sensasi lagi kelayangan, ya sudah, yang penting kalian sudah tahu bahwa kelayangan itu tidak membuat kalian pingsan, tidak membuat kalian mati gitu teman-teman ya. Itu cuma sensasi saja teman-teman, tidak akan membuat kalian pingsan. Selama kalian sudah makan, sudah minum, tidak telat makan, tidak telat minum, tidak akan pingsan teman-teman. Karena yang membuat pingsan itu kalau energinya tidak ada teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya energinya tidak ada, mineralnya juga tidak ada, ya sudah pasti gitu ya, tenaganya nggak ada sama sekali, ya pasti kita pingsan. Kenapa bisa kita pingsan? Karena memang kemampuan tubuh kita itu ya terbatas teman-teman ya. Nah makanya jangan terlambat makan, harus sering banyak makan gitu teman-teman, jangan sampai telat, biar energinya itu cepat hadir, biar energinya itu ada dan kalian tidak akan membuat pingsan. Dan kalian itu tidak akan kelayangan. Tetapi kalau misalnya kalian sering makan, kemudian kelayangan hadir juga, perlu kalian ketahui bahwa kelayangan itu ada dua penyebabnya teman-teman. Yang pertama karena memang asupan untuk kebutuhan kita itu, kebutuhan untuk tubuh itu belum terpenuhi. Dan kelayangan juga bisa karena rasa cemas atau banyak pikiran. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Ya karena energi kita itu terkuras dengan banyak pikiran, dengan rasa cemas teman-teman ya. Nah makanya stop, jangan terlalu dicemaskan gitu teman-teman. Nah bagaimana biar kita tidak cemas, jangan terlalu merasa-rasa teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian selalu merasa-rasa seperti itu ya, itu nanti pikirannya kemana-mana dan itu pemicu untuk rasa cemas hadir gitu teman-teman. Enjoy saja teman-teman ya. Nah itu yang pertama, jadi jangan terlalu merasa-rasa. Yang keduanya karena kalian itu terlalu banyak mikir teman-teman ya. Nah itu kalian mau melakukan ini itu terlalu banyak mikir teman-teman, dan itu memperhambat pemulihan teman-teman ya. Ketika mau jalan-jalan, ini saya butuh gerak, saya harus jalan-jalan, tetapi ketika mau melakukan jalan-jalan banyak berpikir gitu teman-teman ya. Takutnya nanti pingsan di jalan, takutnya nanti ada sensasi di jalan, kemudian tidak ada orang yang bisa menolongi dan akhirnya saya mati, dan akhirnya saya pingsan gitu teman-teman. Itu kalian terlalu banyak berpikir teman-teman ya.
Tetapi saya juga dulu begitu ya. Saya ngomong aja sekarang itu bisa, tetapi waktu belum pulih bener ya sama lah kayak macam kalian. Tetapi ya semoga saja kalian tidak terjadi seperti itu. Jadi kalian itu jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau melakukan metode, mau melakukan jalan-jalan, mau melakukan aktivitas menyenangkan, mau melakukan hobi-hobi, jangan terlalu banyak mikir teman-teman ya. Kalau misalkan Pak, nih saya mau mengerjakan hobi nih, saya mau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, tetapi saya kurang fokus, nggak apa-apa, lanjut saja. Di awal-awal memang suka begitu. Kenapa seperti itu? Kita kurang fokus karena setiap harinya sudah terlatih dengan pemikiran-pemikiran tentang sensasi gitu teman-teman ya, yang akhirnya membuat kita itu fokusnya itu di satu titik, di penyakit, di sensasi, di merasa-rasa. Nah itu teman-teman, dan akhirnya ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, kita kurang fokus ke sana. Dan akhirnya kepala itu terasa berat, tetapi nggak apa-apa, lakukan saja terus teman-teman, biar nanti kalian mulai terbiasa dengan melakukan kesenangan. Dan kalau seandainya kalian terbiasa melakukan kesenangan, perbedaannya sangat signifikan sekali teman-teman ya. Mulai di situ ya, ada rasa senang gitu teman-teman ya. Kemudian ketika sudah beres melakukan hobi yang menyenangkan, nanti kalian juga punya pemikiran tentang ingin melakukan hal yang lainnya lagi teman-teman, dan itu merupakan perkembangan yang sangat besar teman-teman. Kenapa bisa dikatakan perkembangan yang sangat besar? Minimal kalian tidak memikirkan tentang penyakit teman-teman, karena jujur sepengalaman saya, sakit asam lambung dan arthritis psikosomatis itu selain dari terlalu merasa-rasa, kemudian terlalu banyak pikiran, itu memikirkan hal yang lain itu yang menyenangkan, itu merupakan hal yang sangat besar ya. Minimal kita itu tidak terlalu memikirkan tentang penyakit, minimalnya ke sana, karena untuk sering melakukan pemikiran-pemikiran tentang penyakit itu akan memperhambat pemulihan kita teman-teman ya. Nah itu karena ketika kita memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, rasa semangat itu tidak ada teman-teman ya. Jujur pengalaman saya memang sebegitu. Jadi rasa semangat tidak ada, sering lemas, kurang gairah gitu teman-teman. Itu hasil ketika kita memikirkan terus tentang penyakit. Tetapi berbeda ketika kalian melakukan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian berpikirnya juga yang menyenangkan, itu timbul rasa semangat, timbul rasa mood, dan kemudian timbul lagi senyum-senyum. Nah itu teman-teman ya. Dan senyum itu sangat penting sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Coba ingat-ingat, apakah selama ini kalian pernah tersenyum? Kan tidak ya. Nah itu teman-teman, jangankan tertawa besar teman-teman ya, untuk senyum saja sulit rasanya. Nah itu pengalaman saya teman-teman. Semoga saja kalian tidak mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi biar kalian cepat pulih itu ya, biar tidak terhambat pemulihan, kalian jangan terlalu merasa-rasa. Kemudian jangan terlalu banyak mikir. Kalau mau melakukan apapun, lakukan saja. Nggak akan bahaya melakukan itu. Tetapi Pak, ketika saya melakukan ini ada kelayangan, nggak apa-apa, kelayangan tidak berbahaya teman-teman ya. Tidak menyebabkan kalian pingsan, tidak. Kalau selama kalian sudah makan gitu, apa yang harus kalian takutkan gitu teman-teman. Makanya di sini butuh tekad yang kuat. Ketika kalian mau melakukan apapun yang menyenangkan, lakukan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, kalau misalnya untuk pemikiran tentang penyakit ini saya nggak ada katanya gitu. Tetapi saya itu memikirkan tentang keluarga saya itu begini bla 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 dan sebagainya. Nggak usah dipikirin teman-teman. Itu pengalaman saya. Yang penting kalian fokus saja di kesehatan teman-teman. Setiap permasalahan pun, apapun itu masalahnya, jangan terlalu dipikirkan terlalu besar teman-teman. Karena kalian itu sedang pemulihan sekarang. Nanti ketika kalian sudah sehat total, boleh kalian memikirkan tentang hal-hal yang lain yang sepele, kalian pikirkan terlalu besar juga boleh gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saat ini pemikiran kalian itu sedang harus diluruskan gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu besar pemikirannya. Belajar masa bodoh teman-teman. Yang penting enjoy saja, nikmati kehidupan ini. Nah itu teman-teman. Kemudian fokus dengan pemulihan teman-teman ya. Nah itu jadi pemulihannya itu kayak macam yang sudah saya jelaskan di video-video. Harus menjaga 3P-nya, kemudian perbanyak juga minumnya, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan. That's it, cuman segitu saja. Nah itu teman-teman. Tetapi bagaimana dengan pekerjaan? Boleh kalian memikirkan tentang pekerjaan, boleh kalian melakukan pekerjaan karena memang itu harus, karena untuk membiayai keluarga. Tetapi jangan terlalu dipikirkan yang besar gitu teman-teman. Bekerja sih bekerja teman-teman, tetapi jangan terlalu memikirkan tentang hasilnya.
Nah itu teman, waduh ini hasilnya jelek nih, takut nggak kepake sama majikan mungkin gitu ya. Nggak usah ke sana teman-teman, yang penting kalian bekerja saja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kemampuannya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu tidak terlalu banyak pikiran. Masalah hasil gimana nanti, mau keterima kayak sama majikan, ya syukur, nggak keterima juga masa bodoh, yang penting kita sehat. Ingat, sehat itu nomor satu teman-teman ya, itu yang saya rasakan gitu. Jadi segalanya itu ya lebih nikmat kalau misalnya kita sehat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo stop berpikir keras, stop ya. Kemudian kalian itu harus banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, biar kalian itu bisa tersenyum, biar kalian itu bisa tertawa gitu teman-teman ya. Karena untuk rasa bahagia, untuk tertawa itu bisa melupakan segala-galanya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ada peribahasa, orang senang itu lupa daratan. Nah itu teman, itu peribahasanya memang seperti itu kan ya. Jadi yang namanya lupa daratan itu lupa segala-galanya. Jangankan untuk macam hutang macam begitu ya. Yang namanya penyakit juga hilang teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk kesembuhan itu, untuk gangguan asam lambung gedasatis psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan teman-teman. Kalau misalnya kita lama gitu ya mengalami gangguan asam lambung gedasatis psikosomatis, karena kita selalu teringat teman-teman ya, teringat dengan sensasinya, teringat dengan rasa-rasanya gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian melakukan hal-hal yang bahagia, kemudian lupa dengan rasanya yang namanya kelengan, lupa dengan rasanya begah gitu teman-teman, kalian akan membaik teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian sekarang diganti pertanyaannya, Pak nih sekarang itu saya sudah tidak ada sensasi lagi, tinggal lemesnya aja, berarti mental kaliannya sedang terganggu. Ayo semangat, tinggal gitu aja, gampang sih sebetulnya ya untuk gangguan asam lambung gedasatis psikosomatis itu. Karena memang gampang, kalau seandainya kalian berpikirnya lurus, berpikirnya wajar gitu teman-teman, untuk gangguan asam lambung gedasatis psikosomatis itu ya semuanya serba rumahan teman-teman ya. Bukan butuh obat, bukan butuh herbal teman-teman, kalian tuh hanya butuh pemahaman teman-teman. Contoh gini lah, orang malas apa butuh obat? Kan tidak teman-teman ya, orang malas itu butuh semangat. Nah itu teman-teman. Nah kemudian orang begah itu apakah perlu herbal? Apakah perlu obat? Bukan teman-teman, tetapi butuh mengeluarkan gasnya teman-teman ya. Keluarkan saja gasnya dengan cara apa? Yang mudah, yang gratis, yang sederhana, ada di rumah. Air hangat teman-teman, minum air hangat pelan-pelan. Nanti ketika kalian sendawanya terpicu, itu otomatis gasnya itu akan sedikit mengurang. Kemudian kentut sekalipun misalkan, nanti gasnya itu akan sedikit berkurang. Tetapi pas ini udah minum air hangat pelan-pelan banyak sekali, malah sudah 8 gelas dalam sehari, tetapi ini kembung masih ada juga. Jangan heran teman-teman ketika kalian sering melakukan metodenya, kemudian sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas sudah kalian jalani, tetapi kembungnya masih ada. Selama kalian asam lambungnya belum normal, itu pasti hadir terus. Nah itu, nah makanya untuk menstabilkan asam lambung itu gimana sih caranya biar tetap stabil? Tetap kita kembali lagi ke 3P ya, menjaga pola makannya. Jadi karena untuk kembung itu ada 2 penyebab teman-teman ya. Kalau seandainya makanannya tidak cocok, pasti akan kembung lagi gitu teman-teman ya. Dan kemudian dipicu juga dengan pemikiran-pemikiran yang sangat besar, itu kembung pasti hadir lagi, akan terjadi lagi gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian ingin kembungnya tetap stabil, tidak hadir lagi gitu teman-teman ya, selain kalian minum minimal 8 gelas ya, kalian juga harus jaga jenis makanannya teman-teman ya. Kemudian jaga juga pola pikirnya gitu teman-teman, karena yang memicu kembung itu ya dua itu ya penyebabnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja tentang gangguan asam lambung gedasatis psikosomatis. Nah tetapi kalau misalkan ada yang, Pak saya sulit nih untuk memahami gangguan asam lambung gedasatis psikosomatis, ya sudah, jangan belajar tentang asam lambung gedasatis psikosomatis. Yang penting kalian lakukan aja 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga ya. Jadi pola hidup itu kalian harus istirahat di malam harinya itu minimal 8 jam dalam satu malam. Kemudian jangan terlalu banyak rebahan di siang hari. Kemudian harus sering olahraga juga minimal 30 menit dalam sehari. Nah itu untuk pola hidup. Dan kemudian untuk pola pikirnya, ya kalian stop berpikir yang aneh-aneh teman-teman ya. Stop berpikir tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian menjaga 3P-nya ya kalian pasti akan membaik. Itu yang pertama. Yang keduanya, sudah jangan banyak pikiran teman-teman. Apa yang kalian senangi, apa yang kalian membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian happy, lakukan saja.
Nah itu teman-teman, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus. Jangan terlalu berdiam diri di rumah. Nah itu salah satu penyebab kalian atau penyebab kalian untuk lama sembuhnya gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana, jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah, karena ketika kalian banyak berdiam diri di rumah itu tentang merasa-rasa itu pasti akan hadir. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, video dari saya hal-hal yang bisa menghambat pemulihan, yaitu yang pertama itu terlalu merasa-rasa gitu teman-teman, ada sensasi di rasa-rasa. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, kalian terlalu banyak berpikir. Mau melakukan ini itu tuh kalian terlalu banyak mikir dulu, yang akhirnya biasanya mikirnya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, itu bisa juga memperhambat. Dan kemudian untuk 3P-nya juga, kalian kalau misalkan tidak dijaga itu bisa memperhambat juga gitu teman-teman ya. Kemudian terlalu terlalu merasa-rasa sudah, kemudian kalian juga kurang gerak gitu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang banyak bergerak, banyak bergerak, banyak bergerak. Karena untuk banyak bergerak, apalagi bergeraknya itu yang menyenangkan, itu bisa mempercepat pemulihan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian ya, minimal hanya memberikan motivasi atau minimal menemani kalian lah saat ini ya, yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, setiap saya mau akhiri video, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu ya, dari mulai emosi, semangat, mood, kemudian rasa bahagianya itu semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Nah kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.